Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024. Apa benar bahwa jabatan pengawas sekolah resmi dihapus? Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang jabatan fungsional guru. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menimbang. Saya baca yang poin B ya, karena poin ini yang berhubungan dengan pengintegrasian jabatan fungsional. Poin B, bahwa untuk pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang lebih efisien dan efektif, perlu integrasi jabatan fungsional pengawas sekolah, jabatan fungsional penilik, jabatan fungsional pamong belajar, dan jabatan fungsional guru, ke dalam satu jabatan fungsional guru. Artinya 4 jabatan fungsional yaitu pengawas sekolah, penilik, pamong belajar, dan guru, semuanya menjadi jabatan fungsional guru. Tidak ada pengawas sekolah, penilik, dan pamong belajar. Kita lanjutkan ke pasal 23 dari Permen Pan RB Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang jabatan fungsional guru ini. Dalam bab 10, tentang ketentuan peralihan. Di pasal 23 ini berbunyi sebagai berikut. Ayat 1, pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, PPK atau pejabat pembina kepegawaian, melakukan penyesuaian jabatan fungsional dengan ketentuan sebagai berikut. Butir A. Jabatan fungsional guru ahli pertama untuk PNS yang menduduki jabatan fungsional pamong belajar ahli pertama dan penilik ahli pertama. Butir B. Jabatan fungsional guru ahli muda untuk PNS yang menduduki jabatan fungsional pengawas sekolah ahli muda, pamong belajar ahli muda, dan penilik ahli muda, dan Butir C. Jabatan fungsional guru ahli madya untuk PNS yang menduduki jabatan fungsional pengawas sekolah ahli madya, pamong belajar ahli madya, dan penilik ahli madya, paling lama 2 tahun terhitung sejak peraturan menteri ini diundangkan. Jadi PPK dalam waktu 2 tahun melakukan penyesuaian jabatan fungsional dengan ketentuan sebagai berikut. Ada 3 jabatan fungsional guru, yaitu guru ahli pertama, guru ahli muda, dan guru ahli madya. Pamong belajar ahli pertama dan penilik ahli pertama, menjadi guru ahli pertama. Pengawas sekolah ahli muda, pamong belajar ahli muda, dan penilik ahli muda menjadi guru ahli muda. Pengawas sekolah ahli madya, pamong belajar ahli madya, dan penilik ahli madya menjadi guru ahli madya. Ayat 2, PPK menugaskan guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan ketentuan sebagai berikut. Butir A. Guru yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional pengawas sekolah dan jabatan fungsional penilik menerima penugasan sebagai pendamping satuan pendidikan, dan Butir B. Guru yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional pamong belajar menerima penugasan sebagai pendidik pada jalur pendidikan non-formal. Jadi PPK menugaskan guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sebagai berikut. Guru yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional pengawas sekolah dan jabatan fungsional penilik menerima penugasan sebagai pendamping satuan pendidikan. Guru yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional pamong belajar menerima penugasan sebagai pendidik pada jalur pendidikan non-formal. Nah, kira-kira apa bedanya ya? Adakah tugas dan fungsi yang berbeda ataukah hanya ganti istilah nomenklatur saja? Kita tunggu peraturan-peraturan yang akan datang. Ayat 3. Guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional pengawas sekolah, jabatan fungsional pamong belajar, dan jabatan fungsional penilik wajib memiliki sertifikat pendidik untuk guru paling lama 22 tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan. Ayat 4, PNS yang menduduki jabatan fungsional pengawas sekolah ahli utama dan jabatan fungsional penilik ahli utama tetap menduduki jabatan tersebut sampai dengan mencapai batas usia pensiun 65 tahun atau pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 5, PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 melaksanakan tugas mengikuti ketentuan untuk PNS yang menduduki jabatan fungsional guru ahli utama yang diberi penugasan sebagai pendamping satuan pendidikan. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih.